Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan keala pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka apa? Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Anugerah Tuhan kembali kita nikmati, kita bisa bertemu beribadah karena kasih setia Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pelayanan. Dan saat ini saya akan mengakhiri 2 atau 3 khotbah sebelumnya di rayon di ibadah gabungan. Ada satu judul atau tema besar, artificial spirituality, ya itu bahasa Tetun ya. Kerohanian yang pura-pura, kerohanian yang semu, yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu dikecam dengan sangat keras oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang menulis. Saya akan baca kembali beberapa ayat yang sudah sempat saya khotbahkan. Pertama kita buka dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan setelah itu tidak apa-apa kita langsung baca juga Amos pasal 5 ayat 21 dan 22. Yesaya 29 ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Kalau belum silakan lihat di layar. Saya baca ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat. Jadi datang beribadah. Mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Ayat 14 menggambarkan satu keadaan yang tidak baik, kehilangan hikmat, kehilangan kearifan sebagai satu bangsa sama dengan kehancuran orang-orang Yehuda. Waktu itu Yesaya dipakai Tuhan bicara kepada orang-orang Yehuda. Karena walaupun bangsa itu beribadah, punya Yerusalem, punya bait suci, datang dengan bibir dan mulut, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan karena hati menjauh dari Tuhan. Sia-sia. Oke, kita pindah dulu. Saya akan bahas satu kali 2 bagian ini. Amos pasal 5. Bukan kebetulan, memang begitu. Amos dan Yesaya ini melayani di tahun-tahun yang sama. Hanya Yesaya melayani kerajaan selatan, Yehuda. Amos orang Yehuda, tapi melayani kerajaan utara, kerajaan Israel. Jadi dua nabi di masa yang sama dalam pembagian area pelayanan yang berbeda. Satu di selatan, kerajaan Yehuda, Yesaya. Satu di utara, kerajaan Israel, Amos. Tapi firman yang datang kepada 2 nabi ini mirip. Amos 3 ayat 21.
Amos 3 ayat 21. Saya baca. Aku membenci, astaga. Tuhan benci. Aku menghinakan perayaanmu. Tuhan menghinakan perayaan dari bangsa Israel. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Bayangkan, ketua ada ibadah, ini ada tepuk tangan, ada memuji Tuhan. Tuhan benci, Tuhan hinakan, Tuhan tidak senang. Awe. 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban, korban bakaran, korban sajian, aku tidak suka. Korban keselamatanmu, ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. 23. Jauhkan daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Kacau. Kenapa? Karena kalau di Yesaya 29 tadi, kesalahan dari bangsa Yehuda adalah hanya beribadah secara ritualistik, seremonial, yang terlihat dari luar. Dia ibadah, bibir mulut beribadah. Tapi ditekankan di Yesaya 29 ayat 13, hati menjauh daripadaku. Dalam terjemahan lain dikatakan, mereka memindahkan hati. Hati yang harusnya dibawa di dalam peribadatan, itu di-remove, dikeluarkan. Tidak pakai hati ibadah itu. Maksudnya apa? Ketong ini ada pakai hati, Bapak Pendeta. Sungguh-sungguh. Apa buktinya? Beta pakai hati waktu ibadah. Kok waktu puji-pujian beta sampai melompat-lompat nih, kurang hati apa? Waktu penyembahan, biar itu singers false, dengan ini yang pimpin pujian, dia ada tak salah masuk, be pung hati dan Tuhan be angkat sekali Yesus selamanya. Sampai air mata nih kalau kumpul 2 ember pono. Kurang hati apa? Tapi ternyata yang kita sebut hati itu tidak lebih dari emosi. Tidak lebih dari perasaan yang bisa di-build up lewat keyboard, suasana. Kalau orang banyak, lagu cepat, lagu slow, apalagi kalau Ivan piano mengalun, pling plung. Sebenarnya air mata sudah mau jatuh mah. Teng. Kayak ada dingin di belakang. Ini sudah bisa tahan ini air mata. Bukan itu. Hati yang dimaksud di sini adalah lab. Lab adalah the inner man. Orang yang ada di dalam tubuh, kesejatian diri. Jadi yang dituntut oleh Tuhan dalam peribadatan bukanlah air mata, sekedar air mata, tetapi kesungguhan dari dalam. Inner man, kesadaran utuh. Di situ ada emosi, betul, ada perasaan, tapi di situ juga ada intelektual, ada pikiran. Dan inilah yang disebut oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ketika dia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, kudus, berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jadi yang dituntut Tuhan bukan seremonial saja. Jangan salah, seremonial harus, masa ketong ibadah hanya di bawah pohon depan rumah atau bab tua biasa begitu loh. Bab tua yang di sana, kalau di sini tidak ada. Bab tua yang di jauh sana. Dia bilang begini, dia tua. Mama, pi ibadah su. Salam Bapak Pendeta kalau katumbuh. Nah, ini amplop perpuluhan minggu ini kasih di Bapak Gembala. Kok Bapak son pigi? Oh, walaupun Bapak di rumah, tubuh di rumah, mah hati ada di gereja. Kenal orang begitu kok. Kebetulan dia ada di sini, dapat paksa kok datang ibadah. Ada yang begitu, tidak juga.
Seremonial, upacara, peribadatan harus kita lakukan. Makanya kita datang ibadah, makanya ada gedung gereja, makanya ada struktur kepemimpinan dalam gereja, ada Bapak Gembala, ada rayon dan sebagainya. Tetapi jangan sampai hanya pada tahap ritualistik itu. Tapi yang di dalam inner man ini tidak terlibat. Sebab keterlibatan inner man, keterlibatan hati akan menuntut, dengan baik-baik ini kata, akan menuntut perubahan hidup. Kalau hati sudah terlibat beribadah, maka ibadah itu akan mengubah diri. Akan ada transformasi. Makanya di Alkitab banyak sekali istilah ini, pertobatan. Jadi orang Yehuda pada masa Yesaya datang ibadah tapi tidak bertobat. Tidak berubah. Tapi saya dan saudara semakin rajin beribadah semakin banyak perubahan. Pertobatan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, kalau dia senyum dia banyak berubah saudara. Haleluya. Kalau dia tidak senyum sariawan. Kalau di Amos saya tidak akan bicara banyak. Kalau di Amos ini memang dong ibadah memang susah lah. Ritualnya, perayaannya juga memang susah lah. Dong ibadah di Betel. Bukan GBI. Yang salah. Maksudnya ada kota Betel. Harusnya ibadah itu di kota di kota Yerusalem. Di Bait Suci. Tapi karena gengsi, apa beta bahas juga ini. Karena gengsi, kerajaan utara dan selatan supisah toh. Yerusalem ada di selatan. Orang utara bilang, firman Tuhan bilang ibadah di Bait Suci mah. Besong pikir hanya besong yang ada. Katanya bisa bikin di Betel. Gitu. Bikinlah peribadatan di situ. Amos ulang-ulang jangan. Besong itu satu keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Ibadah itu harus di Yerusalem. Gengsi. Ada di sini yang bergengsi kalau ibadah. Peduli amat deh itu gereja. Selama itu tante itu masih di situ, besok mimpi. Soalnya ada di sini. Haleluya. Atau kalaupun dia datang dia bilang yang penting dia duduk di ujung kiri, ujung di kanan. Ketongson ketemu. Kalau ketemu di luar, baku lewat dia langsung. Atau pura-pura lihat handphone. Pas mau baku dapat. Itu handphone itu paling aman so. Ketua ada jengkel deh orang pas dia sudah datang. Halo? Person ada yang telepon. Mana? 50 juta, 100 sedap. Padahal hanya musili orang. Saya tidak akan bahas terlalu banyak Amos ini. Cuman saya sampai pada satu pemikiran. Jadi tadi malam saya melakukan riset. Keadaan yang dibenci Tuhan di utara dan selatan, disuarakan oleh Amos, disuarakan oleh Yesaya, memangnya sonde ada pendeta waktu itu yang bisa koreksi ini umat. Yesaya itu sangat dihormati tapi dia nabi. Dia tidak punya otoritas kepemimpinan. Dia hanya suara Tuhan. Otoritas kepemimpinan itu ada terletak di 2 jabatan. Yang pertama, raja. Jadi sebenarnya begitu Nabi tegur, raja harus mengambil keputusan. Ini sudah ada firman Tuhan, ketong rubah semua ketong cara hidup. Dan raja itu punya kuasa, saudara, besar sekali. Bapak Gembala minggu lalu kalau saya tidak salah sempat menyinggung hak dan kewajiban raja sejak bangsa Israel minta raja kepada Tuhan. Kalau ada yang dengar khotbah, itu sampai dengan anak dia bisa ambil jadi budak. Itu hak raja. Jadi kalau masyarakat pun anak ini raja pengen supaya jadi dia pun hamba, dia pun prajurit, dia main tarik sah. Jadi kalau seorang raja mau memutuskan mendengar suara suara Yesaya atau Amos, jadi ini. Tapi ternyata tidak bisa diharap. Raja utara, raja selatan
Bahkan nanti berpuncak pada raja kerajaan Yehuda yang bernama Manasye, anak dari Hizkia. Beta mau berhenti di sini dulu sedikit. Saudara, hati-hati dengan memaksakan diri walaupun itu lewat doa. Hati-hati dengan memaksakan kehendak walaupun lewat doa. Hizkia didatangi oleh Yesaya. Hizkia, lu bapesan su di keluarga karena lu semua mati. Cerita ini dari anak sekolah minggu saya diajar bahwa inilah kuasa doa. Dan semua khotbah yang Bapak Ibu Saudara pernah dengar tentang Hizkia berdoa dan doanya dikabulkan, itu tidak salah. Itu betul. Bahwa kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan bisa mengubah keputusannya. Katakan amin. Hizkia, lu akan mati, pesan su di keluarga karena sebentar lagi akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hizkia bikin apa? Dari sekolah minggu, ini adegan ini bepung guru-guru tiru. Hizkia membalikkan muka ke tembok adik-adik. Lalu Hizkia berdoa, adik-adik. Tuhan, tidakkah engkau doa bapaksa, batuntut dan mengemukakan fakta, saya sudah setia, saya sudah begini, masa saya sudah mau mati. Dan betul, belas kasihan Tuhan luar biasa. Ketika Hizkia berdoa, meminta, belum jauh Yesaya, Tuhan bilang balik. Bilang di Hizkia, dia dapat bonus tambahan usia. Berapa tahun? 15 tahun. Dan 12 tahun kemudian lahirlah Manasye. Jadi dalam bonus 15 tahun Hizkia kawin lagi. Istri baru dari kerajaan kafir melahirkan anak yang disebut dalam Alkitab salah satu, bahkan mungkin yang paling jahat di mata Tuhan. Kita berhenti di sini untuk mengingatkan saya dan saudara. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, pikir, renungkan. Karena jawaban doa itu belum tentu baik untuk kita. Ada dua kehendak Allah yang saya ajar di sekolah Alkitab. Kehendak Allah yang sempurna dia lurus. Lalu ada yang kedua, kehendak Allah yang diizinkan. Ketika kita memaksakan diri, dia akan belok. Contoh kehendak Allah yang diizinkan. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, dari Sarah akan lahir anakmu dan dari anakmu itu keturunanmu akan seperti bintang di laut. Bintang di laut, bintang di langit, pasir di laut. Kau akan diberkati, bla 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 bla. Sonde datang-datang, sonde hamil-hamil. Sarah bilang, Bapak, kayaknya Tuhan ada cuek sedikit di atas, nak katong bantu Tuhan dulu. Caranya, nikahilah, kawinilah hambaku yang bernama Hagar ini. Kehendak Tuhan itu Ishak. Tapi kehendak yang dipaksakan, apakah Tuhan waktu Hagar mau kawin dengan Abraham lalu Tuhan turun, jangan hambaku, ini bukan rencanaku. Tidak. Dia izinkan. Dan terjadilah sampai sekarang baku rudal, bum bam, perang terus. Kembali kepada Yesaya 29 ayat 13, raja-raja tidak bisa diharap. Bahkan Manasye pun harus membunuh Yesaya. Dalam tradisi Yahudi, Manasye su jengkel dengan Yesaya pun khotbah. Manasye bilang, bunuh itu nabi. Yesaya dalam tradisi Yahudi ya, tidak ada di Alkitab. Yesaya sempat lari dan masuk ke dalam ceruk pohon. Ketika dia masuk bersembunyi di dalam ceruk pohon, Manasye bilang, gergaji pohon itu dengan Yesaya di dalamnya. Jadi Yesaya dalam tradisi Yahudi
mati martir dengan cara digergaji 1 kali dengan pohon-pohonnya. Ya ampun. Tidak bisa diharap. Saya bertanya lagi dan saya riset lagi. Karena kepemimpinan itu selain dipegang oleh raja, dipegang juga oleh imam. Dan saya temukan ada 2 imam hebat. Di selatan itu ada namanya Imam Uria. Gembala ini, pendeta. High priest, imam kepala. Di utara ada namanya Imam Amazia. Jadi bukannya tidak ada pendeta, bukannya tidak ada pemimpin rohani, ada. Dan imam kalau dia bilang keputusan rohani itu mengikat, semua harus ikut. Ya mirip-mirip MUI lah kalau di Indonesia. Ada fatwa MUI, semua harus ikut. Mirip-mirip kalau di GPDI, ketua umum majelis pusat. Asik. Dia bilang apa harusnya jadi. Tetapi ketika saya membaca sejarah, justru 2 pendeta besar. Justru mereka adalah mempromosikan cara beribadah yang keliru. Peribadatan yang artifisial, yang dibuat-buat, yang terlihat megah di luar, yang terlihat hebat secara visual, itu ditonjolkan. Tapi kebobrokan di dalam umat tidak ditegur oleh hamba-hamba Tuhan ini. Saya bilang mereka hamba Tuhan, mereka imam. Saya berhenti lagi di sini Bapak Ibu. Nanti sebentar baru saya kasih kesimpulan. Dunia kekristenan zaman sekarang sementara menghadapi krisis kependetaan. Di mana semua orang bisa dengan gampang menjadi hamba Tuhan. Terlalu gampang. Dulu, mungkin Bapak Gembala punya zaman apalagi. Orang kalau masuk sekolah Alkitab itu, minimal 1 RT itu dengan harap-harap cemas. Lu mau sekolah Alkitab, lu mau cerita, minimal 1 RT. Ada yang 1 kampung, heboh. Karena dulu, kalau di kampung saya, di kampung kami, hanya ada beberapa yang bisa dipanggil tuan, ya Bapak Gembala. Tuan guru, tuan pendeta, tuan dokter. Guru, pendeta, dokter. Kenapa? Ini 3 ini luar biasa penting, dia punya pengaruh di masyarakat. Tuan dokter atau nyonya dokter salah kasih obat, sebenarnya cuma sakit gigi di sini, dia jadi sakit sampai di sini. Minta maaf Bapak Ibu dokter. Jadi kalau ada orang pi sekolah dokter, itu orang hormat, langsung otomatis jadi tuan dan nyonya dokter. Guru, aduh hai, ini jabatan zaman dulu jarang dan sangat dihormati. Masih ada orang-orang tua di sini ketemu guru di jalan ke mana? Kalau boleh ketemu masuk got, ada ibu guru, takut ketemu. Zaman sekarang, lo main gila dengan guru, baku tendang dengan guru. Memang anak-anak sekarang. Dan pendeta, karena kalau guru salah ajar, bodoh ini anak. Pendeta dia berdiri, dia pegang Alkitab, dia mulai ajar. Jadi kalau ada orang ambil keputusan mau jadi pendeta, minimal 1 RT bahkan 1 kampung akan, dia menjadi pendeta. Sekarang ada satu istilah bahasa Inggris, water down. Bapak Ibu pernah minum kopi? Siapa di sini suka kopi? Saya suka sekali kopi. Waktu ketong minum dari 1 gelas, dia turun pi setengah gelas. Dari setengah gelas, ketong tambah air supaya dia penuh urang satu gelas. Itu yang disebut dengan water down. Water down. Waktu ketong minum yang pertama, yang adukan pertama, enak. Tapi begitu tambah air, rasa apa ini? So terlalu banyak air. Beta, jujur, di detik ini orang tanya kalau ketemu di luar, Pak kerja apa? Saya hampir-hampir tidak mau bilang, saya pendeta.
sudah kehilangan kebanggaan. Karena pendeta banyak sekali. Orang cuma modal mimpi saya bisa jadi pendeta. Begitu dia bikin tim doa sudah langsung jadi orang hormat. Sekolah sedikit langsung. Tidak bisa diharap raja, tidak bisa diharap itu Imam Uzia dan Imam Amazia. Jadi ketemu harap siapa? Makanya saya selalu bilang kepada jemaat, kalau setiap kali saya punya kesempatan khotbah, dengar baik-baik. Milikilah kemandirian iman, saudara-saudara. Supaya yang atur peribadatan kita, yang atur sikap hati kita adalah kita dengan Tuhan. Kita yang punya hubungan pribadi dengan Allah. Sebab begitu kita lihat sekeliling, kita lihat para pemangku kebijakan, kita lihat oknum-oknum pendeta, kita akan jatuh. Ikuti akun-akun satir di Instagram. Dan lihat apa yang diekspos mereka tentang hamba-hamba Tuhan. Dan itu real, percaya itu, benar itu. Entah korupsi lah, entah perzinahan lah, entah pencabulan lah, banyak. Entah kasus apa segala macam. Dia ketemu kawan, Pak kerja apa? Tahu mau ngomong apa? Kita selalu punya jalan ngeles. Saya peneliti Pak, sekaligus dosen. Oh di mana? Di STT. Oh pendeta. Pendeta lah. Tanyakan motivasi orang jadi hamba Tuhan. Tanya. Apakah masih ada yang sungguh-sungguh murni? Cerita-cerita zaman dulu orang jadi hamba Tuhan karena apa? Memberi diri untuk pelayanan. Zaman sekarang untuk hidup. Untuk bisa sekedar menyambung hidup. Saya tutup supaya Bapak Ibu tidak terlalu pesimis dengan hamba-hamba Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian dulu sebelum saya masuk bagian terakhir. 2 hari lalu kami dapat telepon, Sekolah Alkitab Kalvari dapat telepon dari seorang pendamping gembala dengan jarak sekian ribu kilometer dari sini. Kita lewat berapa pulau dari sini, jauh sekali. Yang sudah 4 kali dapat pengerja dari Sekolah Alkitab Kalvari. Yang pertama orang lama, tamatan lama. Yang 3 di atas 2019 yang saya kirim. Dan telepon itu bilang begini, tolong kami ini dikasih pengerja lagi lah. Karena tahun lalu, tamatan tahun lalu dan tahun ini tidak bisa kami kirim pengerja ke sana. Sebab siswa-siswi sangat sedikit, tidak bisa cover sampai ke sana. Waduh, enggak bisa. Dan angkatan ini pun pendaftarnya masih sedikit. Jadi gimana dong? Sudah, dia menerima bahwa dia tidak bisa dapat pengerja dari Kalvari. Tapi istri saya ini penasaran. Karena akrab dengan pendamping gembala itu dia tanya, Mesong itu, ini logat Kupang supaya kita sama-sama paham. Mesong itu di provinsi itu ada 1 sekolah Alkitab besar. Muridnya itu ratusan. Lewat dari Bosompun tempat, ini ada berapa sekolah Alkitab yang juga sangat banyak sekali siswa-siswi tamatan. Kenapa tidak ambil di sini? Nah, fakta berikut apa yang dia jawab akan menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk. Karena dia bilang begini, kami ada pengerja dari sekolah-sekolah Alkitab itu, tetapi parah. Kami punya gereja ini kegiatan dari Senin sampai Senin, dan pengerja itu yang disuruh untuk melayani, untuk pegang peranan. Kalau lulusan Kalvari secara SDM memang masih perlu banyak belajar. Saya telan ludah betul sekali.
Kok ada yang memang ijazah sekolah minggu sason ada, ijazah TK saya tembak mungkin. Ada yang SMA son jelas yang penting lulus. Jadi secara SDM intelektual masih perlu banyak belajar. Tapi dia bilang begini, tetapi kalau bilang itu semangat untuk berubah, untuk memperbaiki diri, kesetiaan melayani, kesetiaan dibentuk, kesetiaan bekerja, sonde ada lawan sayang. Oh, cuma sedikit yang haleluya. Itu kabar baiknya. Tapi kemudian saya langsung murung, sebab kabar buruknya adalah yang baik dari ketongpung sekolah berapa orang? Tamatan kita berapa? Dan mereka akan melayani dengan baik saya yakin. Tapi tamatan kita berapa? Lihat ini ratusan. Di berbagai sekolah Alkitab, entah dia offline, entah dia online. Hati-hati dengan ini ratusan. Begitu dong tamat. Jadi hamba Tuhan. Bikin apa itu di pelayanan? Saya berdoa saudara untuk GPDI. Saya ada di Dikjar dengan Bapak Gembala. Tapi setiap kali kami sampaikan usulan-usulan untuk memperbaiki, mentah semua. Tidak ada niatan untuk memperbaiki situasi. Dan Bapak Ibu tahu, Kalvari ini bisa berdiri, bisa eksis, pelayanan penggembalaan sekolah Alkitab, minta maaf. Tapi dari Bapak Gembala, visinya, integritas beliau, yang bisa membimbing jemaat dan mendirikan sekolah Alkitab. Kalau orang lain belum tentu. Jadi saya mau kasih tahu, pribadi hamba Tuhan itu sengaruh itu dalam pelayanan. Anda bayangkan yang ratusan, dan ini yang akan menjadi frontiernya GPDI di masa depan. Jadi apa? Mereka yang pragmatis, mereka yang oportunis, mereka yang cari keuntungan, mereka yang cuma bagaya di mimbar, dong akan ada di depan. Saya bilang di anak-anak sekolah Alkitab, saya tidak pernah menghargai Anda dari talenta. Oh, bisa pimpin pujian. Artis lebih jago menyanyi dari lu selfie. Lu siapa? Bisa khotbah, jago dia khotbah. Om LD bisa khotbah lebih bagus dari lu, Jasbri. Tapi yang dituntut adalah pribadi yang matang, yang terbentuk, yang militan mau melayani. Uriah hebat, Amazia hebat. Ini dua ini imam, tapi tidak mampu mengubah bangsa, bahkan larut, bahkan menjadi provokator supaya Yehuda dan Israel kerohaniannya palsu. Beban jadi hamba Tuhan itu ya kecuali mau jadi hamba Tuhan yang huha-huha, yang khotbah-khotbah bin pujian, menyanyi-menyanyi banyak. Tapi kalau mau serius di bebannya berat. Saudara, ujung dari ketidaksukaan Tuhan kepada ibadah Israel dan ibadah Yehuda adalah, dengar baik-baik ini, pembuangan. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, diserbu, dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kerajaan selatan diserbu oleh Babel, hancur berantakan. Akibat apa? Ibadah yang palsu, yang hanya terlihat dari luar tanpa menyentuh kedalaman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Penurutan kita kepada Tuhan harus dengan hati. Haleluya. Ya betul, kita pakai perasaan. Tapi juga harus melibatkan kesejatian diri, kesungguhan yang kuat. Amin saudara. Mau sungguh-sungguh,
Satu ayat. Terakhir. 5 menit lagi boleh lah ya. Saya sudah sempat menjelaskan 2 Timotius pasal 3. Tapi kayaknya kita ke Yakobus saja. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26. Jadi saya akan tutup dengan bagaimana cara membangun ibadah yang benar. Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya baca. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sederhana, konsep ini sederhana. Untuk praktis Bapak Ibu bisa bawa pulang. Bagaimana supaya ibadah saya diterima oleh Tuhan? Pertama, betul kita beribadah, menganggap diri beribadah, datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, itu sudah betul. Tetapi yang disebut dengan menggunakan hati, tidak memindahkan hati, tidak mengeluarkan hati dari peribadatan adalah menguasai diri. Diambil contoh mengekang lidah. Karena kalau kita hanya bilang secara umum bahwa saya orang Kristen, sudah percaya lihat beta pun KTP, sudah tulis Kristen, dari lahir beta su Kristen, itu hanyalah omongan. Tetapi bukti bahwa kita ini Kristen, anak Tuhan sungguh-sungguh adalah perbuatan yang nyata. Dan dicontohkan oleh Yakobus mengekang lidah. Lidah ini saudara kecil dia, tapi dia punya pengaruh yang sangat besar. Dengan lidah orang bisa termotivasi. Dengan lidah orang bisa down. Dengan lidah orang terberkati. Tapi dengan lidah kutuk bisa keluar dari situ. Jadi yang dimaksud dengan mengekang lidah adalah mengatur hal-hal yang ada dalam diri. Itu aja dulu. Itu saja dulu. Pernah ada kasus orang ngomong ke saya, pendeta, itu orang kalau di gereja, bahasa roh, terlalu fasih. Belum apa-apa baru duduk sedikit pujian lagu penyembahan mulai, dia langsung kolok. Tapi Pak Pendeta tahu dia kalau di rumah, itu kalau tersinggung sedikit memang habis satu rumah. Itu tidak sejati. Harus ada yang diubah dalam hidup kita. Dimulai dari hal-hal kecil. Jadi pulang ini nanti ke depan ya saya berharap mau didengar ya khotbah ini. Mulai kita memperbaiki hal-hal kecil. Mengurangi yang perlu dikurangi. Kasih turun yang perlu dikasih turun. Yang perlu dikasih naik, misalnya semangat, kesetiaan, dikasih naik. Ayat 27. Yakobus tambah dengan contoh yang lebih real lagi. Lebih real. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apa ini? Menjadi berkat. Menjadi berkat. Bentuknya bisa macam-macam. Kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan, yes. Tapi mungkin kita merasa beta juga ada setengah mati ini Bapak. Ya sudah kasih senyum. Berikan senyum terbaik di kiri kanan saudara. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Jadi berkat saudara. Jadi kesaksian. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, tapi saya sebagai hamba Tuhan yang juga diajak ke mission trip 2025, kita perlu mengapresiasi perjuangan panitia, pengorbanan seluruh jemaat, dana yang dikumpulkan
cukup besar yang dibutuhkan terkumpul, bahkan berlebih dalam waktu 1 bulan mungkin. 1 bulan. Lalu sumbangan Bapak Ibu Saudara luar biasa. Mari tepuk tangan. Ya. Ini apresiasi. Nanti ada Bapak Gembala dan yang lainnya akan bicara sebentar. Mari kita beribadah dengan cara datang secara liturgikal, secara seremonial, datang. Tapi juga jadi berkat, berubah supaya hidup ini terus di dalam perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan lihat dan Tuhan bilang, aku berkenan kepada ibadah itu. Aku suka kepada ibadah maksi. Aku cinta kepada ibadah. Daripada dia bilang aku benci, mari kita ubah supaya Tuhan mengasihi, mencintai kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.